Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Taufik Jana SPP MSI serta teman-teman SPK 60 yang sedang menonton video ini. Oke, baiklah. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami mengenai integrasi modul marketing, CRM, dan accounting berbasis Odoo 19 untuk meningkatkan efektivitas pemasaran pada industri crude palm oil. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu Aura Faisal sebagai manajer, Naila Ayunda Sefrid sebagai sekretaris, saya sendiri sebagai desainer, dan Ahmed sebagai programmer. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat bagaimana implementasi sistem ERP mampu diterapkan dalam industri CPO ini. Sebelum kita berlanjut ke sistem ERP, izinkan saya untuk menjelaskan terkait overview dari proyek ini. Untuk permasalahannya sendiri, yang pertama di sini kita menemukan sebuah permasalahan di mana saat sebuah industri CPO melakukan aktivitas promosi, belum ada monitoring yang jelas sehingga perusahaan CPO sulit untuk mengetahui campaign mana yang efektif untuk menghasilkan deal atau pelanggan baru. Untuk permasalahan yang kedua di sini dalam pembuatan invoice dan pencatatan pembayaran belum terotomatisasi. Untuk solusinya di sini kita mengimplementasikan sistem ERP terintegrasi menggunakan Odoo 19 dan modul marketing, CRM, dan accounting. Untuk keterkaitannya sendiri di sini dimulai dari marketing, lanjut ke CRM, dan diakhiri dengan accounting. Tujuannya di sini kita berharap kita dapat merancang sistem pemasaran digital yang terintegrasi berbasis Odoo 19 dengan modul marketing, CRM, dan accounting untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Selanjutnya adalah requirement engineering, di mana requirement ini menjelaskan program yang kita buat di Odoo 19 sudah memenuhi dengan standar yang diterapkan. Yang pertama, ada requirement terkait modul marketing. Untuk requirement ini terbagi menjadi 2 kategori, di mana ada kategori fungsional untuk terdiri dari email marketing, segmentasi kontak, template email, kontak pelanggan, dan campaign. Lalu yang kategori kedua di sini ada non-functional requirement, di mana ada delivery rate, scalabilitas, dan usability. Untuk progress prototype di sini kita berhasil menyelesaikan 7 dari 8 requirement yang dibutuhkan, atau sekitar 87,5%. Selanjutnya, requirement untuk modul CRM sama terbagi menjadi 2 kategori. Ada functional requirement, itu terdiri dari manajemen data customer, pengelolaan lead, konversi lead ke opportunity, forward ke sales, evaluasi follow up, dan untuk non-functional requirement ada usability, security, performance, dan availability. Untuk progress prototype-nya 9/9 atau 100%. Untuk requirement model accounting, di functional requirement ada pembuatan dan verifikasi invoice, pengiriman invoice, verifikasi pembayaran, follow up pembayaran, dan pembuatan laporan keuangan. Untuk non-functionalnya ada security, accuracy, performance, dan availability. Untuk progress prototype ini kita berhasil menyelesaikan 8 dari 9 atau sekitar 88,8%. Berikutnya dari BPM email marketing, di mana di sini dimulai dari marketing manager yang menentukan strategi untuk promosi berdasarkan data pelanggan dan juga target penjualan. Dan kemudian marketing staff akan membuat mailing list berdasarkan kontak-kontak dari customer Satyagraha yang potensial. Setelah itu mereka akan membuat draft email promosi atau campaign yang kemudian akan diajukan kepada marketing manager untuk dievaluasi. Kemudian apabila draft tersebut sudah disetujui oleh marketing manager, akan diteruskan ke Odoo marketing untuk dijadwalkan. Dan apabila perlu revisi akan dikembalikan ke marketing staff untuk direvisi kembali. Nah, kemudian di Odoo marketing ketika draft tersebut sudah dikirimkan ke Odoo marketing akan dijadwalkan dan secara otomatis terkirim kepada customer yang ada di mailing list. Nah, apabila email tersebut tidak terkirim, akan step status menjadi inbound, sedang apabila terkirim, harapannya adalah customer akan membuka email tersebut dan mempertimbangkan untuk mengklik tombol kontak us yang ada di email, dan kemudian akan diarahkan kepada website perusahaan Satyagraha. Kemudian di sini adalah formulasi arsitektur sistem dari modul email marketing, yang mana di sini terdiri dari arsitektur fungsional, logis, konseptual, dan fisik. Di mana fungsional itu terdiri dari perencanaan kampanye, penyimpanan dan penyusunan dan review campaign, eksekusi email, dan evaluasi. Dan pada arsitektur logis ada email marketing untuk menjadwalkan dan mengirim kampanye, penyimpanan data pelanggan, mencatat biaya, dan mendapatkan status campaign yang telah dibuat. Lalu pada arsitektur konseptual adalah campaign planning dan approval, lalu otomatisasi dari campaign tersebut, lalu ada sistem membuat lead di CRM berdasarkan pengisian formulir dari customer, dan financial performance evaluation. Dan arsitektur fisik itu terdiri dari server Odoo 19, Postgres SQL database, SMTP email server, dan website microservice untuk staff dari perusahaan Satyagraha. Nah, berikutnya adalah indikator kinerja utama dari modul marketing, yaitu ada email delivery rate, yang mana target versinya adalah lebih dari sama dengan 98%, lalu ada campaign approval rate yang targetnya adalah lebih dari sama dengan 90%, dan juga bounce rate yang kurang dari sama dengan 2%. Berikutnya di sini adalah desain arsitektur sistem dari modul email marketing, yang mana hal ini terdiri dari 2 bagian, yaitu konseptual arsitektur yang terdiri dari use case diagram dan DFD level 0, dan juga logical arsitektur yang terdiri dari DFD level 1 dan juga entity relationship diagram. Di mana use case diagram ini digunakan untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat, lalu di DFD adalah untuk pemetaan alur data selama proses, dan di entity relationship diagram adalah untuk pemetaan hubungan antar entitas. Di mana di use case diagram modul email marketing ini terdiri dari 3 aktor, yaitu manager marketing, marketing staff, dan juga customer. Setelah mengetahui kebutuhan sistem CRM, berikutnya kami akan menjelaskan bagaimana alur proses tersebut dijalankan melalui BPMN. BPMN kami gunakan untuk menggambarkan alur kerja CRM secara lebih jelas sehingga dapat diketahui bagaimana data bergerak dari awal hingga menghasilkan pelanggan. Pada tahap input, CRM menerima data dari hasil campaign marketing, kemudian masuk ke tahap proses, di mana dilakukan kualifikasi lead untuk melihat apakah calon pelanggan memiliki
memiliki potensi pembelian atau tidak. Kalau misalnya pelanggan yang potensial, maka dibuat opportunity yang dilakukan dan dilakukan follow up customer. Selanjutnya masuk ke tahap negosiasi, misalnya terkait dengan volume pembelian, harga, dan juga kontrak kerjasama. Jika customer tertarik, maka akan dibuat quotation. Pada tahap keputusan terdapat dua kemungkinan, yaitu deal atau tidak. Jika deal, maka data akan diteruskan ke sales department. Kalau misalnya gagal, berarti transaksi akan ditandai sebagai loss. Pada formulasi arsitektur terdapat 4 lapisan. Yang pertama adalah arsitektur fungsional yang akan menjelaskan fungsi utama dari CRM. Contohnya adalah penerimaan dan input lead. Lalu yang kedua itu ada arsitektur konseptual, di mana menjelaskan hubungan antar komponen utama dalam sistem. Contohnya adalah lead capture management. Lalu yang ketiga itu ada arsitektur logis. Contohnya adalah lead management. Dan yang terakhir itu arsitektur fisik yang menjelaskan terkait dengan implementasi sistem secara nyata. Yang contohnya adalah server dari Odoo 19 dan PostgreSQL database. Terdapat beberapa indikator utama untuk menilai keefektifan dari sistem CRM yang kami buat. Itu yang pertama ada lead registration rate, follow up, respon, opportunity conversion, dan yang terakhir ada quotation generation rate. Ini bisa dijadikan sebagai evaluasi apakah implementasi CRM ini benar-benar membantu efektivitas pemasaran atau tidak. Nah, selanjutnya di desain arsitektur sistem itu digunakan beberapa diagram untuk mempermudah pemahaman terkait dengan sistem CRM. Yang pertama itu adalah use case diagram yang digunakan untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam sistem. Dalam konteks CRM ini terdapat 3 aktor utama. Yang pertama itu adalah customer, yang kedua ada staff CRM, dan yang ketiga ada manager CRM. Lalu terdapat data flow diagram, ada 2, level 0 dan level 1, yang bertujuan untuk memetakan alur data dari awal hingga terbentuk pelanggan baru. Lalu yang terakhir ada ERD atau Entity Relationship Diagram yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar entitas untuk pembentukan database. Selanjutnya kita akan membahas BPMN modul dari accounting. Nah, BPMN ini menggambarkan alur proses validasi invoice hingga penyusunan laporan keuangan pada modul accounting. Proses dimulai ketika accounting staff menerima draft invoice, kemudian melakukan verifikasi kesesuaian invoice untuk memastikan data seperti nominal, informasi pelanggan, dan detail transaksi sudah benar. Setelah diperiksa terdapat keputusan valid. Jika invoice tidak valid, maka invoice akan disusun kembali dan direvisi hingga sesuai. Lalu kembali ke proses pemeriksaan. Namun jika invoice valid, maka invoice akan disahkan hingga menghasilkan invoice tervalidasi. Setelah invoice disahkan, bagian accounting akan mencatat transaksi ke dalam sistem dan menyimpannya sebagai journal entire. Data transaksi yang sudah tercatat kemudian diteruskan kepada accounting manager untuk meninjau laporan transaksi dan journal entire. Setelah proses peninjauan selesai, sistem secara otomatis menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang telah tervalidasi dan dicatat sebelumnya. Hasil akhirnya berupa laporan keuangan yang siap digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya ada formulasi arsitektur sistem dari modul accounting. Yang pertama itu ada arsitektur fungsional. Nah, fungsinya itu yang pertama ada pembuatan sales order, pengelolaan invoice, dan monitoring pembayaran. Selanjutnya itu ada arsitektur logis. Modul sistemnya itu fungsinya ada mengelola sales order, mengelola invoice customer, monitoring pembayaran. Terus ada arsitektur konseptual. Fungsinya itu proses utamanya itu ada pembuatan sales order hingga pembayaran. Terus yang kedua ada pengiriman invoice otomatis, dan yang terakhir ada follow up pembayaran customer. Dan terakhir ada arsitektur fisik. Nah, di sini komponen fisiknya itu ada server Odoo database dan juga komputer user. Nah, selanjutnya itu ada formulasi arsitektur sistem model accounting yang bagian indikator kinerja utama. Nah, indikator itu yang pertama ada akurasi sales order dengan target itu lebih besar sama dengan 95%. Yang kedua ada ketetapan pengiriman invoice dengan target 90%. Selanjutnya itu ada tingkat pembayaran lunas target besar dari 85%. Dan terakhir itu ada efektivitas follow up customer dengan target itu besar sama dengan 80%. Yang terakhir itu ada desain arsitektur model accounting untuk use case diagram di level 0, di level 1, dan entity relationship diagram. Nah, use case diagram ini aktornya itu ada 4. Yang pertama itu ada sales staff, yang kedua itu ada accounting manager, yang ketiga ada accounting staff, dan yang terakhir ada customer. Berikutnya pada demo Odoo 19, hal pertama yang dilakukan oleh marketing staff adalah membuat mailing list, di mana mailing list ini berisikan kontak customer potensial dari perusahaan Satyagraha, dan setelah itu kita dapat melanjutkan ke menu campaign untuk pembuatan email dan campaign. Di sini ada 3 stage, yaitu approve, schedule, dan send. Lalu kita bisa membuat email untuk campaign tersebut, di mana pada Odoo ini dapat menyediakan template yang untuk mempercepat proses pengiriman email tersebut. Kemudian customer dapat mengklik tombol kontak us yang akan mengarahkan ke website perusahaan, yang kemudian untuk diarahkan mengisi formulir. Nah, formulir tersebut nantinya akan masuk sebagai lead di CRM dan akan ditinjau lebih lanjut oleh tim CRM. Apabila sudah melakukan deal dengan customer, lead dapat berpindah stage menjadi qualified dan diproses untuk permintaan quotation yang nantinya akan mengirim quotation tersebut ke sales team. Lalu membuat invoice yang dilaporkan juga ke tim accounting untuk pembukuan dan pencatatan keuangan serta update status di invoice. Berikutnya adalah tampilan UI UX dari audit sendiri, di mana di sini ada modul marketing. Kita dapat lihat untuk campaign sendiri ada 3 kategori, di mana ada approve, schedule, dan send. Lalu di mailing itu dapat lihat di sini statusnya apabila email tersebut sudah terkirim atau masih berstatus sebagai draft. Kemudian di modul CRM sendiri kita dapat lihat di sini sudah mencapai beberapa stage tertentu, baik dari lead yang baru, sudah dikontak, negosiasi, qualified, dan loss. Kemudian ini adalah untuk pipeline dari modul CRM sendiri.
Selanjutnya dari modul accounting, di sini kita dapat lihat apakah invoice tersebut statusnya sudah terkirim atau sudah dibayar oleh customer sendiri atau dibatalkan. Kemudian di sini kita juga dapat melihat bahwa di modul accounting sendiri kita mempunyai jurnal yang nantinya akan mencatat keseluruhan pembukuan dari pembayaran yang dilakukan oleh customer kita sendiri. Selanjutnya kita membuat microservice yang terintegrasi langsung dengan Odoo sehingga seluruh data dan proses bisnis dapat tersinkronasi langsung. Yang pertama itu ada fitur CRM. Nah, di fitur CRM ini kita untuk mengelola data customer serta peluang penjualan perusahaan. Pengguna dapat memonitor langsung lead dan peluang bisnis melalui tampil dashboard yang menampilkan informasi seperti probabilitas keberhasilan penjualan. Terus juga dapat melihat tahapan proses penjualan mulai dari new, qualified, conversion, won hingga loss. Selanjutnya itu adalah pembuatan email marketing. Nah, di sini kita bisa lihat di campaign management, yaitu melalui menu campaign kita dapat menekan fitur create new mailing, terus menentukan subject email, memilih target customer dari mailing list Odoo, mengatur format email, melakukan customisasi HTML melalui preview email serta menjadwalkan waktu pengiriman. Nanti dari ini kita bisa langsung hasilnya dapat langsung terintegrasi di Odoo. Selanjutnya itu ada fitur accounting. Nah, di accounting kita bisa memantau kondisi keuangan perusahaan secara real time, yaitu di dashboardnya menampilkan ringkasan keuangan seperti total invoice, total collected, outstanding balance, dan overdue base. Kesimpulan dari hasil project yang telah kita lakukan itu adalah implementasi modul email marketing pada Odoo mampu mendukung aktivitas pemasaran CPO secara lebih efektif dan terintegrasi. Grafik web visitor menunjukkan peningkatan kunjungan pelanggan selama campaign berlangsung. Sistem berhasil melakukan pengiriman email promosi secara terjadwal dan terdokumentasi. Lead pelanggan dapat dikelola hingga masuk ke tahapan CRM sehingga mempermudah perusahaan dalam mengatur perkembangan peluang penjualan.